Coba lihat. Bisa Pak? Coba lihatkan. Pak. Kayaknya rekam sudah. Ini zoom ya. Udah direkam Pak yang ini. Udah, iya deh. Hah? Iya dah, rekam dah. Dua menit. Satu menit. Dan kita mulai. Iya. Iya. Oke, kita mulai. Ya, siap ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya kurang dua ya? Ya. Dua yang tidak masuk, siapa yang tidak masuk? Taufik sama Fadil. Mana itu? Yang satu? Sakit. Sakit. Yang Berbagian. izin ya? Ya. Iya. Nah, baik anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita doakan juga semoga teman kalian yang sakit hari ini diberi kesehatan, kesembuhan. Sedangkan yang sedang dalam perjalanan semoga selamat sampai di tujuan. Baik, Sandra, silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
selanjutnya seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu wajib. Untuk kali ini kita nyanyikan lagu himne guru. Oke. Tadi sudah lihat saya lagu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menguji kesiapan kalian pada pembelajaran kita hari ini seperti biasa, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran apa? Matematika. Maka Pak Guru ingin tahu sejauh mana kemampuan literasi numerasi kalian. Perhatikan layar berikut ini. Itu gambar apa, anak? Jeruk. Nah, jeruk di situ ditambah jeruk ternyata menghasilkan bilangan 12. Jadi jumlahnya 12 jika jeruk ditambah jeruk. Nah, jeruk itu mewakili suatu bilangan. Nah, jeruk tambah jeruk sama dengan 12. Kemudian di bawahnya apel apabila ditambah jeruk maka hasilnya adalah 16. Jadi kamu harus berpikir kira-kira jeruk itu berapa ya? Apel kira-kira berapa? Nah, sekarang silakan kalian cari tahu berapakah jumlahnya apel ditambah jeruk. Siapa yang bisa angkat? Yang bisa Pak Guru beri hadiah. Sandra? 20? Gak bisa, Sandra? Apel mewakili 10, oke. Lanjut. Jeruk mewakili 6. Jeruk mewakili 6 karena jeruk itu 6 tambah 6 sama 12 ya. Jika apel ditambah 6 menghasilkan 16, maka dapat diketahui jumlah apel mewakili 10. Maka apel tambah jeruk menjadi 10 ditambah 10 ditambah 6. Hasilnya 26. Nah, sebagai hadiah sesuai janji Pak Guru. Oke, Sandra. Kesini, Sandra. Tepuk tangannya mana? Lanjut lagi. Nah, untuk literasi seperti ini, kalian dilatih untuk berpikir secara cepat dan kritis dan kreatif. Kamu berpikir jeruk itu berapa? Apel itu berapa? Ya kan? Nah, makanya setiap hari Pak Guru meminta kalian untuk selalu meningkatkan literasi, baik itu literasi membaca maupun literasi membaca. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di pembelajaran di kelas sebelumnya, entah itu kelas 4 maupun kelas 5, tentunya kalian sudah mempelajari tentang faktor dan juga kelipatan. Nah, siapa yang masih ingat faktor itu apa? Faktor adalah, ayo apa? Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Faktor adalah apa? Nah, sekarang gini aja. Jika Pak Guru bertanya, sebutkan faktor dari 12. Ayo, berapa saja? 6, betul. 2, 1, 3, 12. Berapa lagi? Kurang 1. 4. Berarti dengan demikian yang namanya faktor dari 12 itu ada berapa bilangan? Ada 6 bilangan. 1 dengan 12, ya kan? 1 kali 12 itu sama dengan 12. Kemudian 2 dengan 6, 3 dengan 4. Dengan begitu faktor dari 12 ada 6 bilangan. Itu faktor. Sini ya. Nah, sekarang kelipatan. Siapa yang bisa jawab kelipatan dari 5? Berapa yang 5? 10. Lainnya 15. 20 lagi. 25 lagi. 30. Dan seterusnya. Jadi kalau kalian dulu di kelas 4 belajar bilangan yang loncat. Nah, itu kelipatan. Loncat 2, jadi 2, 4, 6. Itu namanya kelipatan bilangan. Ini untuk mengingatkan kalian. Nah, itu dia. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Misalnya 12. Berapa bilangan pembaginya? Ya 2. 12 bagi 2 dapat berapa? 6. Dapat 6. Habis kan? Tidak ada sisa maksudnya itu habis. Nah, seperti itu. Nah, itu contohnya faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, setelah munculnya 6-nya bunyi. Nah, dan 12. Lalu bagaimana dengan kelipatan bilangan? Hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan lainnya. Misalnya kalau kelipatan 2 berarti 2 kali 2 berapa? 4 kan? Kemudian berapa? 2 kali 3. Nah, 2 kali 4 adalah 8. Itu kelipatan. Sekarang Pak Guru tanya anak-anak, kenapa Pak Guru kok mengingatkan tentang faktor dan kelipatan bilangan? Memangnya sekarang ini Pak Guru mengajar tentang apa? Ayo, siapa yang bisa memprediksi? Faktor, kelipatan, kira-kira kita nanti hari ini akan belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Saya mau memprediksi, memperkirakan. Matematika, betul. Memang sekarang kita belajar matematika, tapi materinya tentang apa? Yuk, yang ada hubungannya dengan faktor dan kelipatan. Yuk, coba. Kenapa? Bilangan negatif ada hubungannya sama faktor? Kelipatan? Kalau bilangannya iya. Ya, yuk, apa yuk? Faktor. Terusnya, kelipatan. Ayo apa? Yang masih yang ingat, yang bisa memprediksi kira-kira tentang apa? Yuk, kelas 5 dulu. Kelas 5 sudah ini. Apa? Tentang? Nah, betul, tentang FBB dan KPK. Apa artinya FBB? Ada yang tahu? FBB itu apa sih? FBB berarti kan singkatan kan? Singkatan dari apa? Ada yang tahu? FBB. F-nya apa? Faktor. P. Persatuan. B-nya? Besarnya faktor-faktor dari bilangan yang sama, tapi dipilih yang paling besar, itu FBB. Nah, kalau KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalian nanti memilih kelipatan yang sama dari beberapa bilangan, bisa 2 atau 3 lebih bilangan, kemudian ambil yang paling kecil. Itu namanya kelipatan persekutuan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, FBB dan KPK. Nah, kenapa kita mempelajari
FEB dan KPK? Pasti ada tujuannya. Nah, di kelas sebelumnya, di kelas 5, kalau kalian akan menentukan atau menemukan FEB dan KPK dari misalnya 2 bilangan, pakai cara apa biasanya kalian? Ya masih ingat. Pakai cara apa yang begini? Tegak lurus. Masa juga? Oke. Pohon. Oke, cara pohon faktor. Nah, sekarang Pak Guru akan memperkenalkan metode yang baru, cara yang baru ya. Sehingga dalam pelajaran nanti kalian akan mempelajari langkah-langkahnya bagaimana cara yang baru itu ya. Kemudian yang kedua, kalian akan diharapkan dapat menganalisis FPB dan KPK dari 2 bilangan saja, nggak perlu 3, 2 saja ya, 2 saja. Kemudian juga menganalisis ciri-ciri soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Kalau soal cerita biasanya tentang kehidupan sehari-hari, cerita yang berkaitan dengan masalah FPB maupun KPK. Itu salah satu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini tujuannya. Oke, anak. Nah, tujuan sudah, kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran inti ini, Pak Guru akan memberikan kalian suatu masalah yang harus kalian pecahkan. Masalah ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Itu gambarnya mana? Gambar? Pak Guru tidak, ini ya, kalian tidak perlu menyebutkan itu permen apa namanya, bukan itu. Cuma untuk membedakan saja, Pak Guru namai yang sebelah kiri adalah permen merah karena warnanya merah ya. Kemudian yang sebelah kanan kalian itu permen yang warnanya biru. Warna yang biru. Nah ini Pak Guru punya. Sebelah kanan, tangan kanan Pak Guru permen warna merah. Sebelah kiri permen warna biru. Nah, Pak Guru kasih tahu. Permen warna merah ini jumlahnya 12. Jadi yang biru berjumlah 9. Permen-permen ini ceritanya akan Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Kalau menurut kalian kira-kira masing-masing kelompok nanti mendapatkan permen yang jumlahnya sama atau tidak? Atau apakah seluruh kelompok ini berjumlah berapa? 4 ya? 4 kelompok ini juga akan mendapatkan bagian permen ataukah tidak? Ataukah tidak semuanya? Semuanya ataukah tidak semuanya? Dan berapa masing-masing permen merah maupun permen biru ini di setiap kelompok? Jika, aturannya, jika kedua macam permen ini Pak Guru bagikan dengan jumlah yang sama tiap kelompok. Ayo, ada yang bisa? Ini 12, yang ini 9. Kira-kira masing-masing kelompok dapat berapaan? Yuk, 12, 9. 12 merah, 9 dulu. Yuk, ayo bisa. Ini dulu kelompok 3 dulu, gimana? Yang 12 dapat 4, yang biru dapat berapaan? Ayo, kelompok sini. Ada yang tahu? Gimana? Hikmah? Yang merah dapat 3 yang masing-masing. Oke, yang biru harus sama banyak, tidak boleh lebih. Harus sama banyak. Ayo, gimana? Ayo. Harus sama banyak. Kalau merah kelompok 1 ini dapat 4, maka semua kelompok juga masing-masing dapat 4 yang merah ya. Nah, kalau yang kelompok 1 yang biru dapat 2, maka kelompok yang lain juga harus dapat 2. Harus seperti itu. Kira-kira bagaimana? Cukup enggak permennya? Atau ada yang kebagi, ada yang enggak kebagian atau bagaimana kelompoknya? Ada yang tidak kebagian. Nah, inilah masalah yang harus kalian pecahkan hari ini ya. Pakai apa? Nah, ternyata
anak-anak, untuk memecahkan masalah ini, Abdul kasih tahu caranya, yaitu dengan menemukan terlebih dahulu FPB dari 12 dan 9. Nah, kalau sudah diketahui FPB-nya, bisa dibagi-bagi. Itu caranya. Ya. Mau coba ya? Mau coba? Nah, kita coba sekarang. Nah, coba satu-satu dulu yang merah ya. Merah. Apa dua-dua ya? Cukup ya? Dua-dua. Merah 2. Jangan dimakan duluan ya. Contoh nih coba ya. Coba contoh. Ini 2. Ya, ini 2 ya. Nah, ternyata sisa 4. Berarti kita satu-satu ya. Berarti yang merah cukup apa tidak, anak? Cukup untuk 4 kelompok jika dibagi 3. Tapi bagaimana dengan yang dulu? Coba 2. Cukup kan? Cukup, tapi sisa 1. Padahal tadi aturannya dibagi sama banyak. Ayo gimana? Nah, masalah kan? Nah, masalah. Makanya kita cari tahu dulu FPB dan KPK. FPB-nya, karena ini membagi berarti FPB. Kita nggak perlu mencari KPK-nya. Kita yang perlu tahu FPB-nya. Nah, karena itu kalian nanti akan belajar bagaimana cara menemukan FPB dan KPK dari 2 bilangan dengan metode yang berbeda. Ini metode. Sekarang kalian belajar matematika dengan kreatif bersama. Kali ini kita mengembangkan jurus 7 detik memperhatikan KPK. Karena ini sudah tingkat akhir, untuk video yang awal silakan ya ditonton di video-video Paman Afif, baik faktorisasi dan terutama adalah metode tegak lurus Paman. Ya, gimana jurus 7 detiknya Paman? Jurus 7 detiknya adalah kalau kita misalnya nih ya punya angkanya cukup besar, 36 dengan 24, FPB-nya berapa? KPK-nya berapa? Gitu ya. Nah, maka kita akan langsung membagi dengan bilangan yang paling besar yang mungkin bisa membagi 36, bisa membagi 24 adalah 12, gitu ya. 36 bagi 12 adalah 3, 24 dibagi 12 adalah 2. Nah, berarti sudah selesai kan? Tinggal 1. Nah, terus di detiknya FPB-nya langsung bergerak 12, jadi langsung ketemu. Gitu ya. Kalau KPK-nya memang kita perlu mengalihkan. Gitu ya, KPK-nya memang perlu mengalihkan. Tapi juga gampang, 12 kali 3 kali 2. Gitu kan? Berarti 12 kali 6. Ya, 12 kali 6 kita mestinya apa? 12 kali 6 adalah 72. Nah, dengan latihan pasti bisa dalam 7 detiknya. Langsung ya, jadi tipsnya adalah bagi dengan bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar itu ternyata langsung FPB-nya. Gitu ya. Contoh lagi, siap? yang paling Ya. Misalnya, ini ya, adalah bilangan cukup besar memang, 125 dengan 75. Berapa FPB-nya? Berapa KPK-nya? Nah, bilangan paling besarnya yang bisa membagi berapa? Langsung kita menebak 25 kan? Dibagi 25 kan bisa, ya. Maka FPB-nya ya 25. Karena 50 udah nggak bisa ya besarnya kan? Ya. Oke. Jadi 125 dibagi 25 berapa? 5 kan gitu. 75 dibagi 25 berapa? 3. Nah, yang bisa bagi 5 dan 3 kan 1, maka akan selesai FPB-nya dapat gak? 25 kali 1 yaitu 25. Gitu ya. Nah, kalau KPK-nya apa? KPK-nya adalah tegak lurus, tegaknya 25 dan benar. Dikalikan lurusnya adalah 5 kali 3. 5 kali 3 15. Nah, berapa? 25 kali 15. Yang enaknya kan 25 kali 15 kali 16 itu 400 kan? Berarti 400 dikurangi 25. 375. Nah, gitu aja. Gampang kan? Oke? gampang kan? Bisa ya?
Bisa dong paman, saya lagi tapi paman boleh. Ada BKP. Oke. Nah, setelah melihat video tadi, kalian pasti sudah tahu metode apa? Metode namanya metode tegak lurus. Jadi untuk mencari FPB-nya kita mengalihkan yang tegak. Nah, untuk mencari KPK-nya yang tegak tadi dikalikan yang lurus. Maka itulah disebut sebagai metode tegak lurus. Ada satu hal yang harus kalian perhatikan, bahwa untuk membagi tadi dua bilangan tadi, pilihlah pembagian bagaimana? Yang paling, bukan yang besar, tapi yang paling besar. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Apakah boleh dibagi yang kecil? Boleh nggak? Boleh. Cuma nanti langkah-langkahnya akan semakin panjang. Karena langkah-langkahnya semakin panjang, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok ya kemarin. Nah, sekarang kalian coba kerjakan KBD ini sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam video tadi. Ya, saya balikkan dulu. Coba perhatikan LKPD-nya. Di halaman pertama itu ada nama kelompok dan anggotanya. Kalian tuliskan seluruh anggota di kelompoknya masing-masing ya. Tulisannya yang rapi. Tulis dulu nama anggotanya. Tuliskan dulu nama anggotanya. Kemudian dibalik di lembar berikutnya, disitu ada tujuannya, kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah, langsung dibaliknya lagi. Nah, itu ada langkah-langkah metode tegak lurus, ada petunjuknya ya. Setiap langkah ada petunjuknya sesuai dengan video tadi. Kemudian di halaman paling belakang, di lembar paling belakang itu ada soal tentang bagaimana menentukan FPB dan KPK. Nah, itu kalian kerjakan, kalian diskusikan bagaimana menemukan FPB dan KPK dari dua bilangan menggunakan metode tegak lurus. Oke, silakan kerja. Saya beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit ya? 10 menit.
Siapkan yang teliti deh ya. Udah ya? Ya, akhirnya habis. Saatnya seperti biasa setelah kalian mengerjakan yang tadi apa anak-anak? Presentasi. Hanya saja pada kesempatan hari ini presentasinya tidak seperti biasanya. Kan biasanya kalian maju kan satu-satu dengan kelompoknya ya, kemudian disajikan hasil diskusinya. Kalau sekarang tidak. Nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan 2 orang anggotanya untuk melakukan kunjungan ke kelompok yang lain. Nah, anggap kelompokmu itu rumahmu gitu. Jadi kirim 2 orang wakil untuk berkunjung ke kelompok yang lain. Nah, kita atur begini saja. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 ke kelompok 4. Nah, sekarang saya beri waktu 1 menit untuk menentukan siapa wakilnya yang dikirim untuk berkunjung. Diskusi dulu, silakan sebentar. 1 menit saja, siapa? Tentukan. Oh iya, gini. Apa tugasnya? Yang berkunjung itu tugasnya apa? Yaitu untuk memberikan apa? Memberikan tanggapan, memberikan komentar, bisa pertanyaan, bisa masukan ya. Nanti ditentukan siapa. Nah, untuk yang di kelompoknya yang tidak berkunjung, apa tugasnya? Apa? Menjaga rumah. Tugasnya menjaga rumah apa? Apa ayo? Pastikan nanti datang tamu kan? Nah, tugasnya apa? Untuk menerima tamu berarti siap menjawab semua pertanyaan atau dijelaskan itu ya. Siap ya? Sudah ditentukan ini siapa yang kelompok 1 yang mau dikirim? Dengan Dava kelompok 2? Saya sama Zen. Kita sama Zen. Kelompok 3? Hikmah sama Muhammad. Kelompok terakhir kelompok 4? Saya sama Hikmah sama Tasya. Ini sama Tasya ya. Siap ya, berarti Ivan sama Rizky harus siap. Ya, harus siap di rumahnya, di kelompoknya, jaga rumah katanya. Oke, siap ya? Oke, sekarang sudah silakan untuk yang jaga rumah berdiri juga disiapkan itu. Yuk dilihat pekerjaan temannya, diberi tanggapan, diberi komentar atau masukan sambil bantuin koreksi. Mungkin ada yang masih kurang tepat pekerjaannya atau tulisannya kurang rapi atau bagaimana. Ayo silakan dikomentari, diberi tanggapan. Ayo gimana tadi gitu? Ini kok bisa
Siap, yang ditanya harus siap. Dari mana yang itu? Ayo Pak, jawaban. Dapat dari mana Pak? Hitungnya bagaimana? Ayo, jelaskan. 20 dikali 20. Berapa? Nah, hasilnya nanti kamu catat ya. Kan coba tulis, dicatat. Tanggapannya dicatat. Berapa? Ada yang bukan? Ada. Oke, nanti dilaporkan ya. Dilaporkan, ditanyakan ke kelompoknya itu. Jawabannya gimana? Ayo dijelaskan. Coba belajar ngomong. 5 menit saja ya. Sudah, yakin? Kalau sudah, di kelompoknya kembali. Ya yuk, kembali ke kelompok masing-masing. Ya, tadi kalian sudah datang berkunjung kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Pasti pulang dari berkunjung masing-masing wakil kelompok membawa oleh-olehnya berupa apa? Buah. Berupa hasil tanggapan, hasil jawaban, komentar, masukan dari masing-masing kelompok. Tugas kalian sekarang adalah melaporkan hasil kunjungan. Ya, kita urut saja ya. Kita urut apa tidak? Urut saja dari kelompok 1. Silakan, tadi Sandra ya. Silakan Sandra, dijelaskan di situ aja Sandra. Yang keras. Di situ. Ya, ngomong di situ. Apa hasilnya? Hasil dari kunjungan saya ke sekolah 2. Ya. Cara menghitungnya sudah bukan. Dan jawabannya sudah benar, tapi untuk yang B, tapi yang A, KPK sama IPB-nya itu salah. KPK sama IPB-nya salah. Yang A betul ya? Betul begitu ya nomor 2 ya? Iya. Jawabannya A. Hah? Yang A. Oh yang A yang salah, yang B. Oh yang B sudah betul, cuma yang A masih salah. Salah langkahnya apa? Hitung IPB dan KPK-nya. Yang langkahnya itu sama itu. Oh langkahnya juga salah, berarti nanti lebih teliti lagi ya. Iya. Tadi sudah ditunjukkan ya salahnya. Oke, terima kasih Sandra. Tepuk tangan dulu, Sandra. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa tadi? Siapa yang mau melaporkan? Kita, silakan. Hasil kunjungan kami ke kelompok 3, langkah-langkahnya sudah cukup baik. Ya. Cuma hasil KPK-nya salah, Pak. Hasil KPK-nya salah. Iya, Langkahnya sudah betul ya? Langkahnya sudah betul, cuma KPK-nya salah. Kok bisa gitu, Dit? karena yang itu kurang teliti, Pak. Jadi itu. Iya. Oh, tegak sama lurusnya mungkin ya salah ya? Iya, Pak. Tadi Masa, Pak? 20 kali 20, 300, Pak. 20 kali 20 sama dengan 300. Itu udah 3 teliti ya, padahal 20. Harusnya berapa? 400. Kelompok 3 ya, lain kali yang teliti, hati-hati. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sudah menemukan sesuatu dari kelompok 3. Sekarang dia giliran kelompok 3 untuk melaporkan. Berdiri. Dari hasil kunjungan saya ke kelompok 4, yang hasil FPB-nya sudah benar, yang KPK salah. FPB benar, KPK salah. Kira-kira alasannya kenapa? Bisa salah. Salah itu. Salah itu. Sama, tegak lurusnya itu. Berarti kasusnya sama dengan ini ya. Sama kejadiannya sama berarti. Berarti senasib. Senasib. Tegak sama lurusnya salah menghitung. Udah itu aja? Yang Ada B lagi? sudah benar. Oh yang B sudah betul semua. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir giliran kelompok 4 melaporkan. Menurut hasil kunjungan kami ke kelompok 1, semua sudah benar KPK dan IPB-nya. Cuman tulisannya kurang dirapikan. Oh.
Berarti udah rapi tulisannya. Iya. Oh, ada yang nggak rapi. Iya. Tapi APB sama KPK untuk soal AB AB benar semua. Oke, bagus. Berarti kelompok satu hanya saja ada koreksi tadi, ada masukan ya. Tulisannya yang rapi. Memang siapa tadi yang nulis? Ayo, siapa yang bagian nulis? Sandra tadi. Sandra mungkin berburu-buru tuh tulisnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah berdiskusi, sudah bertanya jawab, berkunjung, memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Pastinya ada ilmu baru yang kalian peroleh, ada pengalaman baru. Yang pertama, untuk menentukan EPB dan KPK, kalian sudah belajar metode yang baru. Metode apa tadi namanya? Metode tegak lurus. Sekarang coba kalian bandingkan, kalian ingat-ingat lagi metode tegak lurus dengan metode pohon faktor. Menurut kalian, kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih yang mana? Kenapa Pak tegak lurus? Dulu, kelompok sini dulu. Kenapa pilih tegak lurus? Karena lebih gampang. Lebih gampang. Sini alasannya apa? Lebih cepat. Lebih cepat. Sini lebih gampang, lebih cepat. Sama. Sama. Nah, berarti kesimpulannya metode tegak lurus penggunaannya itu lebih mudah dan lebih cepat daripada pohon faktor. Tapi ada tapinya. Ada tapinya loh ya. Metode tegak lurus itu hanya sesuai apabila kita diminta untuk menentukan FPB dan KPK dari hanya 2 bilangan saja. Kalau 3 bilangan gimana? Susah kan? 2 bilangan susah. Nah, tapi kalau pohon faktor 5 bilangan masih bisa. Itu kelebihannya pohon faktor. Nah, kalau metode tegak lurus terbatas pada 2 bilangan. Kalau 3 bilangan ruwet sudah susah, ya. Nah, sekarang untuk ngetes dulu nih Pak Guru nih. Sejauh mana pemahaman kalian tentang penggunaan metode tegak lurus? Maka kita adakan santai dulu katanya. Kita santai dulu sebelum battle ya, sebelum battle. Ini battle royale. Sebelum battle kita santai dulu, sedikit dulu. Kita mainkan sebuah permainan. Permainan pakai musik, pakai nada. Musiknya pakai apa? Musiknya pakai nada suaramu. Nah, seperti ini. Jika Pak Guru tunjuk kelompok 1, maka kelompok 1 harus serempak mengucapkan bunyi ting, gitu ya. Kita coba. Kurang serempak. Oke. Kelompok 2 bukan ting, harus lain. Tung, ya. Coba. Oke. Kelompok 3. Teng. Coba. Lagi. Oke. Kelompok 4. Tong, ya. Lagi. Coba. Sekali lagi. Oke. Sip. Ting, tung, teng, tong. Nah, sekarang saatnya cek sound dulu. Cek sound. Perhatikan Pak Guru. Soundnya sudah masa bunyinya ada dua, ada yang teng, ada yang tung. Sekali lagi coba. Tung. Oke, tapi bukan seperti itu. Kalau seperti itu gampang, ting, tung, teng, tong, hanya gitu. Cuma sekarang kita ikuti nadanya lagu. Ada lagu. Lagu yang dimaksud lagu itu adalah lagu Balengku. Ada 5 ya, kan? Bisa semua ya? Balengku ada 5 ya. Berarti kalau saya tunjuk kelompok 1, ting, 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 gitu ya. Bisa ya? Siap ya? Kita coba dulu cobaan. Belum. Masa sudah dong? Belum. Ayo, sekali lagi. Yang keras. Ting, ada dotnya.
kita mulai. Mulainya bisa dari mana saja nih, harus dari kelompok 1. Acak. Kita mulai dari sini. Udah serempak lagi. Sekarang lebih cepat ya, lebih cepat sekarang. Siap? Mulai. Oke, bisa. Tepuk tangan. Nah, sekarang untuk menguji konsentrasi sekarang. Silakan berdiri. Untuk menguji kalian masih fokus apa tidak? Nah, perhatikan Pak Guru ya. Jika Pak Guru bilang hidung, kalian pegang hidung. Pak Guru bilang telinga, pegang telinga. Yang salah nanti silakan di depan menghibur teman-temannya ya. Ya. Siap ya? Ya. Hidung, mata, rambut, telinga, pipi. Oke, bisa ya? Sekarang tidak semua, kita pilih 2 kelompok dulu. Yang 2 kelompok mengawasi. Jika ada temannya yang salah, kasih tahu ya. Ya, silakan duduk yang 2 kelompok ini. Oke, siap. Dari antar dulu konsentrasi, fokus. Pipi, hidung, mata, rambut, pipi, hidung. Dapat satu. Ada masalah? Iya, gini. Ya, duduk. Sini, gantian. Nah, perhatikan. Fokus ya. Pipi, hidung, rambut, pipi. Jadi masing-masing kelompok mengirimkan satu wakilnya untuk duel dengan wakil dari kelompok lain. Satu-satu ya. Siapa yang bersedia pertama kali? Siapa? Zen dengan Hikmah. Dengan Hikmah. Zen dengan Hikmah. Sini. Sini dulu. Zen, sini. Zen mewakili kelompok 2 ya. Hikmah mewakili kelompok 4 ya. Kapurnya dulu kita siapkan. Ya, kalian harus tentukan FBB dan KPK dari ya. KPK dari 24 dan 20. Tunggu dulu, hitung mundur dulu ya. 24 dan 20 siap ya? Siap?
Hitung. 1, 2, 3. Kali 30, ya betul. Tepuk tangan dulu untuk Hikmah. Karena Hikmah yang menang, Pak Guru kasih hadiah. Nih hadiahnya. Udah, dulu. Oke, ada lagi? Siapa? Sandra? Berani? Ya, ini Pak. Ayo, maju. Kawan siapa? Kawan siapa, Sandra? Ivan? Evan? Kawan Pak Ivan. Ivan. Siap. Nah ini princess kita melawan jagoan neon. Pangeran ya? Pangeran apa? Pangeran berkuda. Pangeran berkuda. Dan kalian harus menentukan FBB dan KPK dari 40 dan 60. Yuk hitung. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Sudah? Kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Guru sudah mencoba kalian, sudah menguji, ternyata kalian sudah paham ya tentang metode 3 lurus. Cuma tadi kenapa ada yang tidak selesai? Mungkin kurang waktunya, kurang cepat. Contohnya seperti ini. Nih, Sandra pakai bilangan pembagi yang paling besar, sedangkan Ivan kecil 5. Makanya kalah cepat. Lain kali kalau bisa pakai bilangan pembagi yang paling besar. Ya, cepat selesai. Nah, oke, kita sampai ke penghujung pembelajaran kita. Aku tanya, jangan lihat gambarnya ya. Gak ada yang kenal ya? Gak ada yang kenal. Dan di situ ada pilihan. Dan pertanyaan juga, bagaimana sih perasaan kalian setelah atau dalam atau selama mengikuti proses pembelajaran kita hari ini? Perasaannya bagaimana? Apakah senang, bahagia, marah-marah, sedih, ketawa? Lucu ya? Lucu. Ini? Membosankan atau ngantuk kira-kira. Nah sekarang gini aja dah, yang pilih itu yang ada love-nya siapa, angkat tangan. Berarti miskin gak ya? Miskin gak? Oke enggak? Yang pilih, oke sebagian besar ya. Berapa? Berapa juga angkat lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah yang pilih nangis, sedih, ada? Gak ada. Yang marah? Ngomong misalnya, nggak ada kan? Nah yang itu tertawa, yang milih tertawa. Nah sekarang kita dulu tanya, selama pembelajaran kita dari mulai awal tadi ya sampai sekarang,
bagian yang mana yang menurut kalian paling menarik? Ayo kelompok satu dulu. Ayo, ada yang angkat tangan, boleh ngomong. Ya, utarakan. Bagian yang mana? Ada lengkap. Yang mana? Oh, yang tadi itu, yang ice breaking katanya Rizky. Yang lain? Ya? Oh, yang dua tadi itu. Ya walaupun kalah nggak apa ya. Asik tapi kan ke depan. Ada lagi? Bagian yang mana? Waktu presentasi, waktu yang berkunjung tadi itu, yang kemudian pulang bawa oleh. Ternyata oleh-olehnya adalah kelompok 3. Kenapa 20 kali 20 sama dengan 200? Itu karena kurang beli. Kenapa? Oh yang begini yang SBC juga. Oke. Nah, saya Pak Guru menyampaikan terima kasih karena kalian telah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Keaktifan kalian itu sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang tadi. Kalau kalian belajarnya kurang aktif, kemudian disuruh berkunjung, tidak melatih memberikan tanggapan dalam mengerjakan LKPD, kurang aktif, kurang aktif dalam berdiskusi, maka tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bagaimana? Gimana? Ayo, tidak akan tercapai. Nah, saya kenana sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru berpesan nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih kita mengetahui ciri-ciri soal cerita. Soal cerita yang ada hubungannya dengan FEB dan KPK itu kan susah biasanya ya. Susah di kelas 5 dulu kan gitu. Kalau ada soal cerita, soalnya banyak, kita harus membaca capek, ternyata kita nggak paham kan. Untuk soalnya aja kita nggak paham, bagaimana kita akan menyelesaikannya kan begitu. Nah nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari ciri-ciri soal cerita yang berhubungan dengan FEB, yang berhubungan dengan KPK itu ciri-cirinya apa saja. Dengan mengetahui ciri-ciri nanti kalian diharapkan akan dapat menyelesaikan soal itu. Ini FEB ini, yang ini KPK, itu kan gampang. Bisa dipakai tadi dengan cara metode 3. Gitu ya. Nanti di rumah akan Pak Guru beri tugas ya. Tugas akan Pak Guru sampaikan melalui grup WA ya, grup WA. Nanti kalian kerjakan di rumah, boleh minta bantuan siapa di rumah, teman atau orang tua. Ya, siap ya. Nah, sekarang sebelum Pak Guru akhiri, silakan Sandra untuk memimpin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Sandra. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya sama kandung cici ada cici sama dia udah serawan mana Iya.